Tahu berarti rotinya sambil ketawa gitu. Jadi roti ketawa merupakan salah satu jenis makanan oleh-oleh khas kota Pematang Siantar yang tak tergerus oleh zaman. Ini kalau orang Sumatera Utara sudah hafal banget, tapi kalau orang Jawa kira-kira masih asing dengan nama ini ya. Kita lihat roti ketawa. Kota Pematang Siantar merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara setelah kota Medan. Bagi sebagian orang, kota Pematang Siantar disebut sebagai salah satu daerah yang menjadi surganya para pecinta kuliner di Sumatera Utara. Beragam jenis makanan dan minuman banyak yang telah dikenal di pelosok negeri ini, bahkan hingga ke mancanegara. Salah satu penganan istimewa itu adalah roti ketawa atau kerap disebut onde-onde ketawa. Konon katanya disebut roti ketawa karena bentuknya yang bulat bundar ini memiliki belahan di tengah-tengah yang mirip seperti orang yang sedang tertawa. Tekstur roti yang rapuh dan rasanya yang manis dan gurih membuat para pembeli kerap menjadikannya oleh-oleh atau bahkan sekedar menjadi cemilan keluarga. Bahan yang digunakan dalam pembuatan roti ketawa terbilang sederhana. Terbuat dari tepung terigu, gula, mentega, telur, vanila, dan pengembang. Kemudian diaduk menjadi satu dan diberi wijen. Setelah itu adonan digoreng selama lebih kurang 15 menit lamanya dengan suhu api tertentu. Setelah berwarna kecoklatan, kemudian roti ketawa ini diangkat dan didinginkan. Selanjutnya dikemas dalam kantongan plastik dan siap dipasarkan. Adapun varian dan rasa dari roti ketawa ini adalah rasa pandan, rasa coklat, dan original. Untuk pembeli ini sendiri tuh Pak, apakah dari dalam kota atau luar kota juga ada? Dari luar kota juga banyak, bahkan kalau hari-hari besar mancanegara juga datang. Kemarin juga beli di Bang ya. Harga roti ini cukup murah dan merakyat. Untuk setiap satu kantongan plastik, roti ketawa ini cuma dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Teguh Suhendri, TV One mengabarkan. Jadi ketika makan roti ketawa ya harus ketawa Dita. Kalau lagi sedih makan roti ketawa jadi ketawa. Jadi ketawa, kayak happy every day. Ya, undi-undi ketawa sebenarnya. Kalau undi-undi kita sering yang melihatnya mungkin sudah menyebar di seluruh wilayah Cuma Indonesia. bentuknya agak memang nggak bulat, jadi agak ketawa. Nah itu soal kuliner. Kali ini kita akan ajak pemirsa ke tempat wisata. Biasanya kalau tempat wisata ramai, tapi sesekali bolehlah kita mencari tempat wisata yang penuh dengan ketenangan dan dapat kita lakukan di lokasi wisata air terjun Grenjengan Sewu, Pati, Jawa Tengah. Suara gerbucik air terjun, keindahan, serta ketenangan alam sekitar menjadi daya tarik air terjun. Objek wisata alam air terjun Grenjengan Sewu ini terdapat di Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk menuju lokasi air terjun Grenjengan Sewu, pengunjung harus menempuh perjalanan sejauh 72 km ke arah sebelah utara dari Kota Pati. Rasa lelah setelah melewati jalan terjal berbatu dan menyeberangi sungai kecil akan terbayarkan dengan indahnya air terjun Grenjengan Sewu setinggi 25 meter dan berada di atas ketinggian 485 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang berada di lereng Pegunungan Muria dengan panorama alami dan gemericik air terjun yang jernih akan memanjakan setiap pengunjung. Para pengunjung bisa mandi di bawah gemericik air terjun sambil berenang dan bermain air. Sayangnya, air terjun Grenjengan Sewu ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pati. Selain minimnya fasilitas di lokasi, akses jalan menuju air terjun ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Karena belum dikelola sebagai tempat wisata, pengunjung yang datang tidak dipungut biaya. Ini biar dapat bantuan dari pemerintah untuk membuat akses jalan, terutama jalan dari jalan raya sampai ke sini. Jalannya yang masih rusak sini, belum bisa dijangkau kendaraan.
Nah, jika Anda suka tantangan, air terjun Gerenjengan Sewu di Desa Gerahi, Kecamatan Gunung Bungkal ini bisa menjadi objek wisata yang tepat untuk mengisi liburan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Kalau tadi kita melihat air terjun, nah ini ada lagi informasi lainnya. Selain sebagai lokasi olahraga atau bersantai bersama keluarga, ternyata oleh sebagian masyarakat, taman juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi. Seperti di Taman Suropati, Jakarta Nah, Pusat. ini taman andalan saya. Dita taman sering favorit. yang main ke sini. Sering banget. Di taman ini sekumpulan orang yang mencintai musik membentuk komunitas Kota Seni Suropati. Komunitas seni yang satu ini menamakan dirinya Kota Seni Suropati. Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2008 yang lalu. Komunitas yang kerap mengadakan kegiatan musiknya di Taman Suropati ini hanya fokus pada alat-alat string seperti gitar, biola, dan cello. Anggotanya dari berbagai usia. Bahkan banyak anak-anak pelajar yang memilih bergabung untuk belajar alat-alat musik yang diajarkan di komunitas ini. Di komunitas Kota Seni Suropati ini juga menyediakan kelas musik bagi siapa saja yang ingin mempelajari alat musik string. Kalau bergabung langsung datang saja ke Kota Seni, langsung ke Taman Suropati, kita dari jam 2 sampai jam 5. Seperti Miska, pelajar SMP di Jakarta Pusat ini yang memang bergabung dengan komunitas karena tertarik dengan alat musik gitar dan ingin mempelajarinya. Di komunitas itu enak, latihannya kayak di taman gitu, udah gitu kayak jamnya bebas, kita bisa belajar yang kita mau gitu. Jadi gurunya ngajar-ngajarnya juga enak, di sini juga banyak teman-temannya yang belajar gitar juga. Selain Miska, ada juga Nadira yang memilih biola sebagai alat musiknya. Perempuan cilik berusia 8 tahun ini mengaku tertarik pada biola karena memang melihat komunitas Kota Seni di Taman Suropati. Waktu itu aku lihat pas kesini, aku lagi jalan-jalan sama mama, sama papa. Aku lihat Kak Abel sama teman-temannya Kak Abel lagi main biola. Aku bilang sama mama, aku juga pengen bisa kayak begitu, Mam. Jadi mama daftarin aku di sini. Enak gitu, bisa lihat sambil lihat pohon-pohon, lihat air mancur, burung-burung. Bermusik, berkreasi, ataupun sekedar bertamasya di alam terbuka atau taman terbuka memang dapat memberikan inspirasi dan sebuah keasikan tersendiri bagi siapa saja yang memang menikmatinya. Nah, bagi Anda yang memang tertarik untuk sekedar melihat atau ingin bergabung dengan komunitas ini, ada baiknya Anda luangkan waktu Anda di akhir pekan untuk berkunjung ke Taman Suropati pada sore hari. Dari Jakarta, Randi Sugi Andika, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Jadi setiap Sabtu Minggu di Jakarta, di Taman Suropati ada komunitas musik. Kita bisa latihan juga di sana, bergabung bersama mereka, Dita ya. Melatih kreativitas dan luar biasa sekali ya. Dan di sana juga bisa melihat berbagai macam hewan, ada burung. Iya, kemudian latihan ada- di tengah alam seperti Iya, itu. jadi lebih masuk otaknya untuk pelajarannya. Nalarnya lebih cepat ya. Betul. Pemirsa, sesaat lagi di ruang kita banjir akibat hujan deras serta meluapnya sungai Lamong yang merendam puluhan rumah di Mojokerto, Jawa Timur semakin tinggi.